A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli nabiyyin mursalin bi'adadi rahmatillah wa fi kulli waqti wa hin fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka adkhilnal jannatal firdaus fid dunya wal akhirah. Oke, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang tutorial cara setting dan optimasi. Jadi yang pertama kita akan research keyword, lalu ngefilter keyword, lalu kita setting judul, deskripsi dan kota, lalu setting judul 80 kata dan menjalankan robot. Oke teman-teman, jadi kita pertama research keyword. Jadi yang pertama ya, tahap yang pertama kita tentukan dulu mau bisnis apa, produk atau jasanya apa gitu. Lalu yang kedua, setelah sudah, kita perlu riset di Ubersuggest untuk menentukan volume apa, untuk menentukan keyword apa yang volumenya besar. Setelah itu kita perlu cari turunan keywordnya, yaitu menggunakan keyword cheater ya, menggunakan keyword cheater. Nah gitu ya. Nah nanti setelah kita sudah mendapatkan keywordnya, lalu nanti kita filter. Oke, kita buka dulu. Jadi ini kakak anggap kalian sudah tahu ya mau bisnis atau produk. Mau bisnis apa, produk atau jasanya apa sudah tahu. Nah kita langsung ke Ubersuggest. Nah ubersuggest.io nanti di redirect ke Neil Patel. Nah muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman di sini jadikan Indonesia. Misalnya kita mau bisnis podium ya, podium atau mimbar gitu ya, tapi dari stainless steel. Nah kita siapkan juga ke keyword cheater. Nah ini di keyword cheater kita jadikan Indonesia. Ini bisa buat macam-macam ya, bisa buat YouTube, produk, new, image dan lain-lain. Nah di sini kita tahu ya jumlah volumenya ada berapa. Sambil kita tunggu, oh ternyata jumlah pencariannya segini, 8.100 ya. Untuk memvalidasi bisnis teman-teman itu musiman atau tidak, teman-teman perlu riset di Google Trend ya, Google Trend. Nah jadi awal kita sudah tahu nih, oh ternyata yang mencari banyak nih dalam satu bulan ya, bulannya ada pencariannya ada banyak. Nah terus teman-teman cari nih, oke sudah banyak, tapi dia musiman atau enggak gitu. Nah teman-teman ke explore,
Habis itu misalnya kita cari nih podium, lalu kita jadikan ini di Indonesia. Nah, jadikan di sini cari podium. Nah, kita dapat nih nanti datanya nih. Oh, dia ramenya pas lagi di bulan Maret, tapi ya tiap hari ada lah, tiap bulan ada gitu. Nah, ini selama 12 bulan. Terus kita bisa lihat, oh ternyata yang banyak cari itu adalah NTB, Kepulauan Riau, Gorontalo, Bengkulu, Bangka Belitung gitu-gitu ya. Oh, biasanya di luar Pulau Jawa kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat nih kotanya. Oh, Wonosari, Bengkulu, Pasuruan, Kupang, Pati, Palopo, Kendari, Kediri gitu ya. Itu yang banyak mencari podium. Terus kita bisa lihat nih, oh podium Mandalika gitu ya. Ini related queries itu semacam hampir seperti keyword. Oke, nah ini kita bisa ganti nih per 5 tahun. Data 5 tahun yang lalu tuh gimana statistiknya? Oh gini ya, berarti ada. Kalau misalnya kita ganti misalnya kurma. Ini selama 5 tahun. Oh, ini nih dia ada mencuatnya gini nih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan April kemarin kan memang kita puasa ya kan. Puasanya kan di bulan April kemarin. Nah, berarti si kurma ini dia hanya laris benar-benar itu ketika bulan puasa aja gitu. Kita bisa cari lagi misalnya apa misalnya cupang, ikan cupang. Nah, tuh. Nih, dia cuman tren aja nih. Jadi ngetren abis itu hilang. Gitu. Nah, teman-teman perlu memvalidasi bisnisnya. Apakah itu musimnya cuma 1 tahun gitu, atau misalnya kita cari nih kongguan, tulisannya kehoong ya, coba kong, iya bener ya kongguan, kita cari nih kongguan. Nah, kita lihat, oh dia juga cuma di bulan puasa. Jadi bisnisnya kongguan itu dia bisnis 1 tahun sekali teman-teman gitu, 1 tahun sekali, tapi nanti profitnya bisa dipakai buat 1 tahun gitu. Nah, saran kakak, kalian cari bisnis yang setiap hari setiap bulan tuh ada gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman cari sendiri. Nah, setelah ini kita sudah tahu, oh jadi kenapa sih kita butuh keyword? Itu karena kita bahasanya itu ke Google, ke mesin. Itu kita perlu bahasa. Ke manusia kan kita perlu bahasa. Kalau ke Indonesia, ke orang Indonesia berarti kita bahasa Indonesia. Kalau di orang Amerika berarti bahasanya bahasa bahasa Inggris. Kalau ke mesin kita pakai bahasa mesin. Nah, karena kita pakai bahasanya bahasa Google, nah berarti kita menggunakan keyword gitu. Nah, karena di dunia ini manusia itu ada sangat banyak, ada jutaan orang, dan setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, maka mereka mencari, misalnya contoh di sini podium itu banyak keyword gitu. Jadi nggak cuman podium aja, misalnya podium terdekat, podium stainless, podium untuk masjid, podium stainless steel ya, podium habis itu podium event, podium apa banyak ya, ini podium juara, podium mimbar upacara. Nah, ini kita lihat orang itu mencarinya pakai kata kunci apa gitu.
Jadi ada jutaan orang itu kalau nyari podium itu di Google pakai keyword apa. Nah, nanti kita ngikutin, kita pakai gitu. Nah, ini yang relatednya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih keyword kata kunci apa yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Nah, misalnya contoh yang cocok dengan kakak itu adalah kalau di podium itu podium minimalis, podium mimbar gitu, podium upacara, podium sekolah ini cocok. Nah, ini contoh misalnya kita mau podium minimalis ya. Nah, podium minimalis setelah kita sudah tahu dia pencariannya banyak, kita masukkan ke keyword cheater. Nah, ini kita start cheating. Nah, ini teman-teman nanti misalnya udah ketemu sampai 1000 nih misalnya ya. Nah, habis itu teman-teman stop. Habis itu teman-teman di filter ya, disesuaikan. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang kedua nih, filter keyword. Nah, ini contoh, ini kan sudah ada banyak nih. Nah, ini misalnya kakak itu ngejual podium yang dari stainless steel, berarti yang dari kayu itu nggak masuk, ini kakak hapus. Habis itu nanti yang di Surabaya kakak hapus, minimalis podium sama ya, mimbar, podium background enggak, kakak jualnya podium. Contoh podium minimalis enggak. Ini kalau orang nyari contoh podium minimalis berarti dia hanya mencari gambarnya aja paling ya, gitu, bukan untuk membeli. Jadi masing-masing keyword itu ada tujuannya ya. Jadi teman-teman pilih keyword yang kira-kira orang tuh dengan menggunakan keyword itu mau membeli gitu. Contoh ini enggak, gambar ukuran enggak, desain enggak, model enggak, modium prefix enggak. Kakak nggak jual yang buat gereja ya, karena kakak nggak setuju. Terus podium informa enggak, harga juga bisa ya, orang nyari podium itu menggunakan harga. Podium stainless oke, jual podium, nah ini oke lah gitu ya. Nah, habis itu setelah sudah ya, nah teman-teman perlu setting judul, deskripsi, kota dan lain-lain. Nah, ini contoh misalnya kakak pilihnya ini ya, kata kuncinya ini. Nah, terus teman-teman bikinlah nanti seperti ini. Nih, teman-teman nanti perlu bikin kayak begini. Ya. Nih, yang sheet 2 nih. Nah, di sini ada nomor WA gitu ya sampai ke sini. Nah, ini kakak copy. Terus teman-teman isi nih nanti di sini. Nih WA-nya ya. Jadi teman-teman harus masukkan WA-nya. Misalnya nomor WA-nya 0812 3456 7890. Habis itu menarik, contoh menarik itu kayak misalnya termurah. Habis itu terbaik. Habis itu terbesar. Habis itu tergantung bisnisnya teman-teman ya. Kalau makanan berarti ya terenak gitu ya. Gitu. Nah, buying keyword itu adalah contoh misalnya seperti ini. Orang kalau misalnya, jadi buying keyword itu adalah keyword yang membuat orang itu menjadi membeli. Contoh misalnya jual, habis itu
supplier, habis itu teman bisa pakai agen, bisa pakai pusat, bisa pakai perusahaan gitu ya. Nah, masing-masing ini tuh ada peruntukannya. Jadi kalau jual itu biasanya orang yang beli itu satuan gitu. Supplier, habis itu pabrik ya. Pabrik, lalu perusahaan. Ini buat mentargetnya itu orang yang beli dalam jumlah banyak gitu, karena menganggapnya wah ini udah besar nih gitu, jadi belinya banyak, belinya grosiran gitulah ya. Nah kalau misalnya agen ya berarti di bawahnya. Agen kan ngambilnya ke pabrik ya kan, buat diedarin lagi. Jadi nanti si agen ini dia akan menjual lagi ke warung-warung sekitar rumah gitu. Anggaplah misalnya punya pabriknya Unilever. Nah, para agen ini kan ngambil ke pabriknya Unilever. Nah, nanti si agen ini akan menjual ke reseller. Reseller itu si warung-warung di sekitar rumah. Nah, si warung-warung sekitar rumah ini nanti akan menjual, dia akan menjual ke para ibu rumah tangga gitu. Jadi urutannya pabrik, habis itu dia menjual, dia akan menjual ke agen. Nah dia nanti akan menjual ke reseller, lalu nanti dia akan menjual ke end user. End user tuh ibu-ibu gitu ya. Nah kalau pabrik ini ya pakai bahasanya kayak supplier, pabrik, perusahaan, dan yang besar-besar lah pokoknya. Nah kalau agen berarti ya agen gitu. Nah kalau reseller biasanya makanya jual gitu. Tapi nggak masalah sih ya gitu. Misalnya ini juga bisa ditambahin pembuat, produsen gitu. Buat untuk menyasar orang-orang yang sekali belinya banyak gitu. Pembuat, produsen gitu. Tapi ini biasanya kakak nggak pakai yang agen ya. Nah keywordnya ini apa? Keywordnya tinggal teman-teman pakai yang tadi hasil dari ngeriset gitu, teman-teman pakai ya. Ini kita copy, masukkan ke sini. Nah untuk kota teman-teman buka yang ini. Teman-teman mau nyasarnya ke kota mana aja gitu. Teman-teman mau nyasarnya ke kota mana aja. Nah sambil nunggu, jadi biar apa namanya merata, jadi misalnya nih jual podium stainless Bogor. Nah nanti podium stainlessnya nanti si Bogornya ini diganti-ganti, misalnya jadi Jakarta, jadi Depok, jadi Tangerang gitu. Nah kota ini nanti bisa diganti dengan nama kecamatan gitu. Misalnya jual podium stainless Dramaga, jual podium stainless Bogor Kota, jual podium stainless Ciracas gitu. Bisa diganti-ganti dengan nama kecamatan. Nah nanti ngambil datanya itu di mana? Ngambil datanya itu yang di sini nih, yang udah kakak sediain. Tergantung bisnis teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya mau nyasar seluruh Indonesia berarti ambil misalnya nama provinsi atau nama kabupaten atau apa gitu, bebas. Ini kan bisnisnya teman-teman sendiri ya. Oh ini nih, yang ini nih ya. Nih ya. Nah teman-teman misalnya mau apa nih? Misalnya mau di wilayah Jawa Barat aja.
Oke, ini kita cari Jawa Barat, kita klik lalu oke. Nah, nanti akan muncul wilayah Jawa Barat aja. Misalnya teman-teman pengennya di Bogor aja, oke. Ini di Bogor lalu oke. Ya, tinggal teman-teman pilih yang kecamatan ini atau kelurahan, terserah ya. Nah, kalau misalnya ke kecamatan, berarti ini kita perlu yang namanya hilangkan duplikat-duplikat. Nah, ini pakai Excel, teman-teman ke data, lalu teman-teman pilih yang remove duplikat, ya pilih yang kolom A, oke. Nah, ini nanti sudah menjadi kota-kota yang tidak duplikat. Gitu, munculnya ada sekitar 46. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke bagian yang tadi nih, ke kota tadi. Nah, ini biar nantinya jadi bagus. Ini kita ke bawahin atau kita taruh sini dulu. Nah, ini kita ke bawahin. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, setelah udah, terus ambil yang ini, kata kunci ini. Nah, terus teman-teman copy lagi yang ini nih. Ya, copy lagi ke sini. Ini kita ke bawahin. Nah, ini dilanjutkan nanti teman-teman sampai ke yang ke bawah nih, podium mimbar masjid. Ini kakak contohin lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Dilanjutkan sampai ke bawah, sampai ke podium mimbar masjid, sampai semua kata kuncinya itu kebagian semua. Nah, setelah itu, setelah udah ini kakak anggap sudah ya. Ini kita blok, lalu ke bawahin. Ini kita blok, kita ke bawahin. Ini kita copy, ya kita copy dulu 3 baru ke bawahin. Kenapa 3? Karena kalau misalnya kita langsung, teman-teman langsung ke bawahin, ini jadi nomornya jadi berbeda ya, dia jadi urut. Nah, biar nggak urut, ini kita copy dulu. Nah, ini kasih nomor biar bagus. Nah, ini kita kasih spasi. Ya, pastiin di sini ada spasi. Spasi lalu enter. Nah, kita klik lagi spasi enter. Nah, setelah sudah lalu kita ginikan. Nah, terus teman-teman cek misalnya di sembarang, teman-teman klik yang di sini terus pencet tombol kiri atau kanan. Nah, kalau kursornya gerak berarti ini sudah ada spasi. Gitu. Lalu teman-teman klik yang sini, lalu gabungan, digabung semua. Caranya teman-teman pencet sama dengan, lalu klik yang ini, lalu sama dengan kasih spasi, terus kasih yang ini, kasih spasi lagi, terus ke sini, kasih spasi lagi, ke sini, ke sini. Belum ya, ini kasih spasi dulu. Baru kita kasih ke yang ini. Nah, udah ya. Nah, ini kita cek hasilnya, oh ternyata benar ya, udah ada spasi semua. Lalu teman-teman tinggal dikebawahin. Oke, ini kita kasih pembatas. Ya, kenapa dolar ya, biar supaya punya duit lah. Ini kita copy. Ya, kita copy, terus kita ke bagian fix. Kita ke bagian paste yang value. Oke, terus kita ini lagi, udah, nggak usah pakai yang super kotak. Nah, ini udah, berarti ini sudah jadi. Nah, teman-teman ketik di sini fix ya, teman-teman tambahin sheetnya. Di sini teman-teman ini jadi setting judul. Terus di sini setting deskripsi. Oke. Nah, di setting deskripsi
ini kita copy. Terus di sini teman-teman pilih judul. Terus di sini deskripsi. Terus di sini kita kasih dolar lagi. Ya. Kita kasih begini. Nah, judul ini kita copy nih dari yang fix tadi. Kita kan sudah mendapatkan ini. Kita copy ke deskripsi sama kita kopikan ke sini nih. Nah, ini yang udah fix nanti. Ini judul, lalu di sini deskripsi. Terus nanti di sini adalah kota. Nah, kotanya kita ambil tadi dari sini, teman-teman. Dari sini. Nah, ini kita lagi setting yang judul ya. Nah, terus kita perlu namanya buat artikel. Nah, terus kita ini deskripsinya nih teman-teman. Deskripsinya teman-teman. Kalau kakak ya, kakak tuh gini deskripsinya. Awet ya, ini kenapa ada titik, jadi nanti kakak nggak perlu tambahin spasi lagi gitu. Ini deskripsi kakak, awet, elegan, kualitas dijamin, masjid, musola, hotel, sekolah, yayasan, investasi, pesan ke kami. Nah, setelah teman-teman sudah buat deskripsinya, lalu kita ke sini. Nah, ini gabungan ini teman-teman klik yang di sini, lalu dan ke deskripsi. Oke, gitu ya. Ini berarti gabungan. Terus teman-teman tulis di sini fix. Nah, ini kita copy. Nah, ini teman-teman ke sini lalu ke bagian yang deskripsi. Nah, ini udah jadi teman-teman ya. Udah jadi. Nah, pertanyaannya ini tuh buat apa? Kak, ini buat apa, Kak? Nah, ini buat apa? Jadi ini kakak kasih tahu ya. Nah, ini contoh nih. Ini adalah artikel. Jadi gini teman-teman. Yang barusan kita buat atau teman-teman pelajarin. Nih ya, judul, deskripsi kota. Jadi kita itu kepengen membuat, nih kalau di sini totalnya 138. Kita itu pengen membuat 138 artikel untuk mempromosikan bisnis kita. Sebagai contoh kan teman-teman sudah memposting ribuan lah ya bisnis yang berbeda-beda. Nah, itu pertanyaannya gimana cara membuat artikel yang ribuan itu gitu. Caranya begini, teman-teman buat dulu judul, deskripsi dan kota. Nah, nanti teman-teman perlu bikin artikel yang seperti ini. Nah, nanti si tools kakak dia akan manggil deskripsi. Jadi mana nih yang namanya deskripsi? Misalnya sekarang ngebuat artikel yang pertama, maka dia akan manggil nih deskripsi. Dia akan manggil deskripsi yang pertama ini nanti buat ditaruh di yang pertama. Nanti hasil artikelnya begini nih teman-teman. Nah, podium yang ini nih. Nah, ini udah jadi artikelnya nih. Nah, ini kalau kita lihat setiap yang ada di sini tuh dia kotanya beda-beda. Di sini Jakarta,
lalu di sini Bekasi, lalu nanti di sini Blora, nanti di sini Ciamis gitu. Nah, itu karena Kakak pengen setiap di sini yang ada kata-kata kota nanti diganti menggunakan kota yang pengen Kakak optimasi gitu. Jadi ketika orang nyari itu ketemunya kita, teman-teman. Contoh misalnya tadi Bogor. Nah, ini punya Kakak nih 5193. Alhamdulillah punya Kakak ya. Ini 5193. Itu ada 27 ya. Ini 1 2. Habis itu ini juga yang punya Kakak nih 5193, 5193, 5193, 5193, 5193, 5193, 5193, 5193 gitu ya, 5193. Habis itu nih 5193 lagi gitu ya, 5193. Ini Kakak optimasinya belum terlalu kencang tapi ya alhamdulillah. Terus misalnya contoh Semarang. Nah, ini kita lihat ya. 5193, 5193, 5193, 5193 gitu ya. Jadi ini kan jadi satu halaman di Google itu ada 10. Contoh nih ya, tempat pemandian jenazah Semarang. Jadi ini satu halaman Google tuh ada 10 ya teman-teman. Ini karena Kakak pakai setting supaya munculnya jadi 100. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gambar ini 6, lalu 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau ngiklan berarti dia ngiklan di Google. Gitu. Ini ada 10. Jadi ini yang versi SEO yang gratis, ini yang versi berbayar. Gitu. Nah, alhamdulillah nih Kakak nih dari 10, ini punya Kakak semua nih. Dari 10 Kakak nguasain 9 ya. Gitu. Jadi harapannya dengan menguasai semuanya, orang itu ketemunya kita lagi. Nah, kalau kita lihat gambar nih, teman-teman lihat 5193 ya, 5193, 5193, 5193, 5193. Ini juga nih semuanya nih 5193, ini 5193, 5193, 5193, 5193. Ini juga, ini juga, ini juga 5193 ya, 5193 gitu ya teman-teman. Ini juga 5193 gitu ya teman-teman. Jadi harapannya dengan kita mendominasi orang-orang tuh mesennya ke kita. Contoh misalnya Makassar tuh, ini punya Kakak juga nih 5193 nih, 5193, 5193, 5193 gitu. Terus kalau kita lihat di sini juga nih ya, tuh alhamdulillah ya 5193. Ini buat konsumsi di tempat PKL aja ya, jangan disebar-sebarin. Tuh 5193. Tuh. Di sini juga di halaman 2 tuh 5193 ya. Ini juga nih konsultasi punya Kakak nih. Tuh 5193, 5193 gitu ya teman-teman. Nah, yang paling penting kita nguasain di halaman 1. Nah, nanti setelah udah nguasain halaman 1, kita nguasain halaman 2, 3 dan seterusnya. Terus misalnya contoh Dramaga ya. Dramaga. Nah, tuh ya. Tuh ini 5193 semua nih, alhamdulillah nih. Ya, 5193. Ini juga. Ini gambarnya gambar Kakak semua. 5193, ini 5193 atau misalnya Luwiliang. Tuh 5193, 5193,
5193, 5193, 5193 gitu ya. Nah, contoh misalnya Evox. Kenapa sih kakak giniin yang Evox? Evox.com ini ya. Nah, ini contoh nih. Tempat mandi mayat Banjarnegara. Ini kakak copy. Kita lihat apakah ranking. Berarti dia belum ke indeks nih di Google nih. Belum ke ini. Nah, kita coba yang agak ini kan baru 2 hari yang lalu ya. Kita coba yang udah agak lamaan. Nah, ini 6 hari yang lalu. Pemandian mayat stainless steel Karanganyar. Nah, ini ya 5193. Ini juga ini punya kakak 5193. Ini juga ya. Nah, sekarang kita coba cari yang Evox ya, Evox. Evox kadang muncul, kadang enggak sih dia. Tapi biasanya rankingnya bagus. Kita cari Evox. Belum muncul berarti. Ya, ini Evox nih ya, muncul ya, dia 6 hari yang lalu baru muncul. Tuh, Evox. Nah, kita lihat 5193-nya ada berapa nih? Tuh ada 19 ya. Ini Yumpu juga punya kakak nih. 5193 ini juga punya kakak nih gambarnya. Ini juga punya kakak. Ini juga ya konsultasi, ini juga ini punya kakak gitu ya. Pokoknya yang konsultasi itu punya kakak. Ya kalian juga udah jalin kan yang konsultasi ya. Gitu. Nah, gunanya seperti itu ya teman-teman, ya cukup satu aja lah ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus sekarang teman-teman setelah sudah jadi ininya ya, setting judul deskripsi, teman-teman bikin dulu artikelnya. Artikel podium. Nah, artikel podium. Nah, ini contoh aja ya. Nah, teman-teman bikin kayak gini nih contohnya nih ya. Ini udah kakak sertain ya. Ini pokoknya ada deskripsinya. Nah, kan tadi nomor kita beda, nomornya beda ya. Nomornya berarti ini kita ganti 0812 3456 7890. Nah, kalau yang ini kita ganti nih 12 3456 7890. Nah, websitenya kalian nggak usah pakai. Nah, kelebihannya nih teman-teman cari sendiri ya, bisnisnya teman-teman apa kelebihannya. Gitu ya. Minimal ada 5 lah biar enak dilihat ya. Nah, habis itu kita panggil lagi nih judul. Jadi nanti setiap ada kata judul nanti dia akan masukin ini nih yang udah kita setting ini nih. Gitu. Ini gunanya biar nanti rankingnya makin bagus. Jadi nanti artikel yang ketujuh nanti dia akan manggil judul ini, deskripsi ini, dan kota nanti ya. Gitu. Yang ini nih tadi nih. Nah, yang ini ya. Dia akan manggil Sukajaya kayak gini nih. Ini kan judulnya juga Sukajaya, deskripsinya Sukajaya, kotanya juga Sukajaya. Nah, jadi teman-teman buat kelebihannya apa?
Habis itu teman-teman panggil deskripsi. Terus kita ulangin lagi nih yang ini nih. Nah, ini bisa konsultasi, bisa pesan gitu ya. Atau hubungi gitu ya. Atau bisa juga pesan, order, bebas ya tulisannya ya. Nah, terus di sini teman-teman masukin kata kuncinya. Kata kunci yang udah teman-teman dapatkan tadi. Nah, ini contohnya ini. Habis itu teman-teman masukkan ke Excel. Terus teman-teman masukkan kode. Jadi kalau kita mau masukkan kode, kita harus pakai buka kurung kurawal dan akhiran kurung kurawal. Ini kita masukkan kota. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus kita gabungkan. Yang ini sama dengan sampingnya. Nah, terus dikasih spasi dulu ya teman-teman. Ini kita kasih spasi di sini. Nah, lalu sama dengan podium, lalu dan ini kita kasih spasi, lalu kasih ini. Nah, karena dia bentuknya masih seperti ini, jadi teman-teman perlu copy dulu. Copy, lalu dipastekan secara yang paste value. Nah, ini udah dapat nih teman-teman. Sudah dapat ya. Supaya bentuknya begini nih. Nah, kalau teman-teman manual, misalnya teman-teman manual, misalnya ini akhirannya dikasih koma, lalu diginiin, kasih koma lagi, itu kan kelamaan. Jadi teman-teman perlu pakai tools lagi nih. Toolsnya apa? Namanya tools Delim, delim.co. Nah, teman-teman masukin. Udah, yang penting teman-teman ikutin aja lah. Ya, ikutin aja delim.co, lalu teman-teman pencet yang ini. Nah, ini udah jadi. Udah jadi, teman-teman masukkan nanti ke sini. Nah, ini udah jadi. Artikelnya sudah jadi berarti ini. Artikelnya sudah jadi. Terus nanti selanjutnya teman-teman masuk ke robot kakak gitu. Yang penting ini dulu nih yang jadi nih. Ya, ini dulu yang jadi. Nanti setelah itu teman-teman masuk ke robot untuk memperbanyak artikel. Sebelum diiniin, tugasnya teman-teman perlu apa namanya? Teman-teman perlu ngesetting supaya judulnya jumlahnya 80. Caranya gini ya. Caranya jadi nanti ada beberapa website yang dia hanya mengizinkan 80 kata. Nah, ini teman-teman kasih pembatas. Nah, kakak biasanya pakai Excel baru. Ini kita teman-teman copy. Habis itu di sini teman-teman kasih nomor, lalu judul. Ini kita nomorin. Nah, di sebelahnya ini teman-teman tulis len. Nah, terus dikasih di sini. Nah, nanti dia akan ketahuan jumlah katanya yang di samping. Jadi dari sini nih ini jumlah katanya tuh berapa gitu. Nah, habis itu setelah itu teman-teman ini di blok.
habis itu pilih yang short. Nah, kita pilih yang filter. Nah, kita filterkan dari yang terbesar. Nah, 76. Nah, berarti ini di sini aman. Nggak ada nggak ada judul yang artikelnya 80. Contoh misalnya di sini ada contoh ya, berarti kan di sini ada 113. Nah, ini teman-teman harus mengurangi agar si judulnya itu tidak melebihi 80 karakter. Ya, berarti teman-teman harus mendeletnya supaya jadi 80. Nah, setelah sudah, ini teman-teman urutkan lagi dari nomor 1, baru teman-teman copy, lalu masukkan ke sini. Ya, tadi judul 80. Nah, gitu dulu deh. Hari ini harus sudah selesai bikin ini. Nanti kalau sudah baru nanti cara memperbanyak. Kalau misalnya teman-teman begini aja itu nggak bisa, ya berarti teman-teman ya nggak usah untuk optimasi produknya sendiri atau jasanya sendiri, teman-teman nggak usah berbisnis gitu. Karena buat gini doang aja nggak bisa, apalagi berbisnis. Berbisnis itu perlu mental yang kuat ya, perlu daya juang yang tinggi, perlu belajar yang terus menerus, mencari tahu, aktif. Kalau nggak bisa nanya gitu, harus aktif gitu. Jadi kalau cuman ngebuat Excel gini aja nggak bisa, ya nggak usah dilanjut gitu ya, gitu. Oke, gitu ya. Semoga berkah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.